Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Alino Prianjaya, volunteer dari Senyum Anak Nusantara. Di video ini saya akan membahas tentang pengembangan bahasa pada anak usia dini. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan inti dari pembahasan ini, saya akan memberikan informasi tentang perkembangan itu apa sih? Bahasa itu apa sih? Oke, kita mulai. Untuk perkembangan di sini adalah perkembangan bahasa pada anak usia dini, yaitu mulai umur 3 bulan sampai 8 tahun, karena pada usia ini anak di situ masih usia dini. Nah, perkembangannya itu maksudnya tentang tahapan-tahapan, mulai dari umur ini itu dia bisa ngapain, umur ini dia bisa ngapain, seperti itu. Itu untuk perkembangannya. Nah, untuk bahasa. Oke. Untuk bahasa di sini, bahasa adalah alat komunikasi untuk mengkomunikasikan suatu informasi atau hal yang dia inginkan atau ingin dia beritahukan, seperti itu. Bahasa juga di sini dapat berupa ucapan ya. Yang pertama itu dapat berupa ucapan, juga ada yang dapat berupa isyarat atau gerakan tangan. Nah, juga ada yang namanya ekspresi, dan juga bisa ada bahasa tulis. Nah, pada usia berapa anak dapat melakukan hal itu? Jadi seperti itu pembahasan pada kali ini. Oke, selanjutnya juga ada 4 bagian dalam bahasa. Yang pertama itu ada fonologi, semantik, tata bahasa, pragmatis. Untuk fonologi di sini itu merupakan bunyi nada pada bahasa. Nah, untuk semantik di sini merupakan mengandung kata kerja atau kata-kata yang dapat menggambarkan atau mengungkapkan konsep. Nah, untuk tata bahasa di sini, tata bahasa yaitu aturan, subjek, predikat, dan objek pada suatu kalimat. Nah, untuk yang keempat pragmatis di sini itu aturan untuk mengkomunikasikan yang lebih efektif dan juga sopan. Oke, untuk itu kita lanjut pada tahapan atau pengembangan bahasa pada anak usia dini. Oke, pada fase atau tahap yang pertama di sini yaitu pada anak usia 3 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun. Nah, dalam pengembangan pada anak usia ini, pengembangan bahasanya itu hanya berupa memunculkan suara-suara atau mungkin nada-nada yang pernah mereka dengar. Contohnya itu seperti mengatakan seperti bayi di film-film itu kayak gugu gaga, kayak ya intinya nada-nada yang ingin dia keluarkan lah, intinya yang dia pernah dengarkan atau ingin dia ucapkan, karena mereka memang masih belum bisa mengungkapkan atau bicara dengan kata yang jelas. Nah, untuk selanjutnya di sini itu dia mulai bisa mencontohkan apa yang orang tua ucapkan atau mungkin yang pernah dia dengar. Contohnya seperti yang bayi itu sering ucapkan biasanya mama, papa, seperti itu. Nah, untuk pengembangannya di sini pada fase ke-1 di sini yaitu bisa dengan cara melakukan interaksi dengan si bayi, karena pada usia ini si bayi itu kan sudah bisa melihat atau bisa mendengarkan. Nah, dengan cara itu si bayi bisa dapat mengembangkan sendiri bahasanya. Bukan bahasa juga sih, kayak kata-kata yang dia pernah dengar yang lebih simpel gitu. Contohnya seperti yang kayak tadi itu mama, papa, seperti itu. Pada fase atau tahap yang kedua di sini yaitu anak usia 12 bulan sampai 18 bulan. Nah, perkembangan bahasanya di sini, si anak di sini sudah bisa berbicara suatu kata dengan lebih jelas. Contohnya itu seperti kata mama papa tadi, namun dia sudah tahu apa arti dari mama papa tersebut, dan juga mungkin benda-benda di sekitarnya, contohnya seperti mainannya atau mungkin buah yang sering dia makan, seperti itu. Intinya itu kata-kata yang sering dia dengarkan atau sering dia lihat. Benda yang sering dia lihat, bukan kata-kata yang sering dia lihat. Nah, dan juga si anak pada usia ini tuh dia sudah bisa melakukan penolakan. Dia juga sudah bisa mengatakan apa yang dia inginkan. Walaupun itu cuma hanya satu kata ya. Dan juga si anak di sini sudah mengerti perintah dari orang tua. Contohnya itu seperti orang tua memberi perintah sini, atau mungkin dia memanggil nama si anak. Dia bisa merespon apa yang dikatakan oleh orang tuanya, seperti itu. Nah, untuk pengembangan bahasa pada anak usia ini tuh bisa dengan cara melakukan interaksi ya, sama saja melakukan interaksi itu hal yang penting
untuk melakukan perkembangan bahasa pada anak usia dini. Dan juga ada namanya metode bercerita. Nah, si orang tua ini bisa berperan untuk bercerita kepada si anak, dan si anak di sini hanya mendengarkan. Nah, dengan cara mendengarkan itu saja si anak bisa dapat mengembangkan bahasa. Oke, pada tahap atau fase yang ketiga di sini yaitu anak usia 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, Pak, perkembangan bahasa pada anak usia ini yaitu bisa dilihat dari dia sudah bisa melakukan penyusunan kata untuk menjadi kalimat. Ya, walaupun kalimatnya itu masih belum jelas ya. Contohnya itu mungkin dia sudah bisa berkata seperti ayo sini, contohnya mungkin makan mangga, makan nasi, atau mungkin makan apel. Itu pada anak usia ini itu si anak itu sudah bisa menggabungkan kata satu dengan kata lainnya. Nah, dan juga pada anak usia ini di sini si anak ini sudah mulai bisa mengungkapkan atau membicarakan banyak kata gitu loh. Dia sudah bisa melakukan atau mencontohkan kata dengan lebih cepat daripada fase sebelumnya, karena pada anak usia ini itu otak si anak di sini sudah bisa menampung lebih banyak kata daripada sebelumnya. Seperti itu. Oleh karena itu pada fase ini perkembangan bahasanya itu sangat pesat. Nah, untuk pengembangan bahasanya pada usia ini itu bisa dibantu dengan cara ya sama, memberi cerita atau mungkin menceritakan suatu buku cerita, atau mungkin bisa menontonkan video pembelajaran tentang kata-kata. Oke, pada tahap yang keempat atau fase yang keempat di sini yaitu anak umur 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, perkembangan bahasa pada anak usia ini itu si anak sudah mulai bisa menyusun kalimat dengan lebih kompleks. Contohnya itu menggunakan kata karena, atau, dan, kalau. Nah, si anak di sini itu sudah mulai bisa menyusun kalimat sendiri tentang apa yang dia pikirkan dengan lebih benar dan tepat, dan dapat dipahami oleh orang tua apa yang dia katakan. Intinya itu kalimat yang diucapkan itu sudah mulai jelas, seperti itu. Nah, dan juga anak usia ini itu si anak sudah mulai mengerti emosi senang, emosi sedih, emosi marah. Itu si anak sudah mulai tahu. Nah, untuk pengembangannya yaitu sama saja, yaitu dengan berinteraksi dengan si anak lebih banyak dan juga memberikan cerita-cerita atau mungkin video-video yang dapat memberikan pendidikan si anak. Oke, untuk fase atau tahap yang terakhir di sini yaitu anak usia 5 tahun sampai 8 tahun. Nah, pada fase ini itu termasuk tahap akhir. Karena pada fase ini yaitu anak di sini sudah mau meranjak ke fase anak-anak, bukan lagi anak usia dini. Nah, untuk perkembangan bahasanya di sini si anak di sini sudah mulai bisa menekankan nada, dan juga di sini si anak mampu bercerita dengan lebih baik dan juga menarik. Nah, karena dalam usia ini si anak di sini kan sudah mulai bersekolah TK atau PAUD. Nah, di dalam sekolah kan biasanya diajarkan bercerita atau bernyanyi seperti itu. Jadi si anak di sini dapat melakukan cerita dengan baik yang dapat dipahami oleh orang dewasa atau mungkin teman-temannya juga. Nah, dan si anak di sini pada usia ini si anak sudah dapat memberikan pendapat dan juga dapat memberikan ide dan bahkan mampu bercerita layaknya orang dewasa. Nah, itu pada anak usia ini atau fase ini, fase terakhir. Nah, dan juga untuk pengembangannya yaitu bisa dilakukan dengan metode bercerita ya, sama saja. Intinya itu bercerita dengan menambahkan kosakata baru agar si anak dapat mengetahui kosakata yang belum dia ketahui. Jadi kesimpulannya, pengembangan bahasa pada anak usia dini di sini yaitu pengaruh dari orang tua atau orang sekitar. Karena pada anak usia dini, si anak ini lagi dalam fase kepo-keponya atau mungkin memerlukan banyak hal-hal baru yang belum dia ketahui. Nah, jadi peran orang tua dan orang sekitar di sini sangatlah penting untuk memberikan penjelasan atau mungkin menjawab pertanyaan si anak. Nah, itu dia
pengembangan bahasa pada anak usia dini. Mungkin ada salah kata atau mungkin salah pengucapan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.